Abdullah Puta, Lil Aneng. Terpaksa kita harus ketemu online seperti ini karena ini benar-benar sangat-sangat bisa dibilang urgent ya. Meresahkan. Tanpa rencana ya. Tanpa direncanakan juga, ini urgent dan emang harus benar-benar kita meeting seperti ini. Karena ada hal yang cukup panas di sekitaran competitive scene PUBG Indonesia sekarang. Yang sepertinya harus sedikit kita luruskan lah bisa dibilang. Indonesia kata lu. Yap. Dunia gak sih? Dunia. Kompetisinya dunia coy. Bukan Indonesia. Iya benar sih. Iya gak Benar sih? juga. Secara garis besar adalah kompetisi Liga Dunia ya, mungkin maksud Pablo ya. Apa Oke. yang mau kita bahas? Apa yang sangat panas itu? Gimana Lil Aneng? Lil Aneng nih seperti yang udah tahu. Iya, karena ini bisa dibilang sebuah keresahan yang dari kita syuting Anabel, dari hal ini pertama kali keluar di unggahan sosial media gitu, kayak banyak banget lah DM. Mungkin juga masuk di kalian juga. Pingin banget kita untuk membicarakan hal ini gitu ya kan. Gue sih ngerasa mungkin hal ini lebih presisi dan on point kalau kita ngebicarain langsung sama orangnya ya. Bukan gitu Bro ya? Orangnya? Siapa orangnya? Orangnya. Mungkin lo bisa ngubungin dulu kali Bro. Handphone gue emang canggih. Lu punya data semua orang gitu ya? Apa gunanya lu nggak lihat tampilan gue, weh? Oh iya, gitu ya. Ya udah. Langsung aja daripada kita bertele ya kan. Kita Langsung. ajak aja langsung orangnya supaya kita nggak ada miskom lagi. Dan tujuan kita di sini bukan memperkeruh, tapi justru meluruskan ya. Dan menangkap poin-poin mungkin yang tidak tersampaikan dari yang ngupload itu kan, mungkin kayak ada beberapa misleading information atau apapun itu. Mungkin kita lebih bakal sedikit lega kalau nanti mendengar langsung dari si pengunggah ini, si narasumber kita. Bentar biar lebih menenangkan ya. Saya panggil orangnya dulu. Oh boleh. Oke. Please welcome Babinsa Gaming. Nah, Selamat datang di kursi panas ya. selamat datang Cap. Selamat datang Cap. Jangan lupa unmute ya. Ya. Selamat malam, Cap. Selamat malam. Oke, sepertinya teman-teman yang nonton juga udah pengen langsung pada intinya aja. Jadi kemarin kan kita nggak usah pungkirin lagi, semuanya pasti udah tahu juga. Sempat beredar masalah bisa dibilang Babinsa Gaming seperti menggiring opini bahwa tim Indonesia ini timing. Apakah ini bisa sedikit diklarifikasi karena bisa dibilang itu statement yang belum pasti ya, karena gue belum dengar benar-benar dari Babinsa Gaming sendiri nih. Baik, atas kesempatannya. Sebenarnya saya justru ingin memberikan pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik itu kalau di hukum itu yang membuktikan itu bukan saya, mereka. Buktikan kalau saya mengucapkan kata timing ya. Timing. Oke. Silakan buktikan gitu kan di video tersebut. Kalau perlu nanti saya aktifkan kembali dan diulang apakah ada frasa kata timing tersebut, karena yang meresahkan itu adalah banyak beredar kalau Babinsa itu Babinsa Gaming memprovok Babinsa Gaming dan Babinsa juga memprovok orang untuk atau menggiring opini orang dengan pendapatnya, dengan analisa sotoynya ini untuk mengatakan kalau ada timing di tim Indonesia, BTR dan GD. Begitu. Ya silakan aja kalau bisa dibuktikan. Jadi di sini kayak Babinsa Gaming ini mengatakan bahwa sebenarnya kata-kata timing itu nggak pernah keluar dari kata-kata Babinsa Gaming ya. Postingan. Di postingan yang hampir viral itu ya. Ya, lumayan sudah viral. Lumayan sih. viral. Sebelum IG-nya
Mendadak hilang ya. Ya, mungkin bisa bisa dicek, bisa diulang. Saya tidak menyebut kata timing, saya hanya menyebut frasa aneh gitu kan. Ada yang aneh, Frasa Oke. ada yang aneh. Gitu. Begitu kurang lebih Bung Matthew. Nah, mungkin ada sedikit yang gue pengen tanyakan. Jadi mungkin boleh langsung dilanjutin aja ya. Maksudnya aneh ini dalam artian gimana nih? Jadi supaya kita nggak salah Misleading. nerka lagi, misleading lagi, benar. Jadi supaya kita semua bisa clear di sini. Jadi awalnya itu saya buat postingan foto segera setelah match 5 selesai, saya langsung buat postingan ada yang aneh gitu. Menurut kacamata awam saya, ada yang aneh gitu. Pada early war match 5 gitu. Betul banget. M5 gitu. Kemudian if it was true, then fucked up, dan fuck it gitu kan. You bla 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 gitu kan. Oke. Saya menggunakan idiom. Artinya ada simbol-simbol juga, bukan berarti sebuah kata. Nah, kemudian ribut mulai komen. Apa nih maksudnya BTGDR atau BTR lawan apa sih tim yang turun di Novo? STE Cina, Salwar, Mongol. Saya Mongol, Salwar dan bla 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 bla. Akhirnya ada yang mendukung saya, akhirnya ngedefense juga gitu kan, walaupun dia tuh nggak tahu apa yang dibelanya gitu kan. Yang anti saya juga datangan, bahkan langsung banyak follow baru karena saya membatasi orang yang bisa follow adalah follower. Jadi mereka pun komen, akhirnya banyak nge-follow, komen. Akhirnya malam itu juga saya udah tidur tuh. Begitu lihat ini nggak benar, ini harus dibuat videonya, dijelaskan daripada biar gitu. Kemudian saya jelaskan ada 3 poin penting ya. Yang pertama, keanehan yang pertama adalah pola landing drop zone yang berbeda dengan hari kedua. Dengan pet flag yang hampir sama, pola landingnya tiba-tiba nabrak. Aneh ya artinya. Kalau kita lihat etimologi aneh itu adalah sesuatu yang berjalan tidak biasanya atau di luar kebiasaan ya, maksudnya. Di luar kebiasaan. Bukan berarti negatif, bukan berarti positif, artinya bisa apa saja, could be anywhere gitu, could be anything. Terus apakah itu masalah? Enggak, saya cuma bilangnya aneh gitu kan. Aneh, kenapa ketemu? Wajar gitu kan. Kemudian dari situ mereka di perang apa, saya frame per frame, saya coba lihat kok GD mainnya gini. Sekelas tim yang match 1 Chicken V15, setup paling rapi, defense paling rapi, split paling rapi, step up paling rapi, kok mainnya gini? Aneh nih. Mulai dari lempar panci, mulai dari movement player B yang tiba-tiba membelakangi arah tembakan, diikuti dengan player D yang ikut membelakangi arah tembakan juga, artinya semacam memberikan badan gitu kan, walaupun terlihat juga dia mau ngambil posisi L ya ke kiri mau nge-flank gitu kan. Nah, mungkin bisa dijawab, saya jawab ya itu gameplay biasa, tidak ada gameplay yang sempurna, bisa jadi sedang blunder, bisa lagi sedang jelek, ya oke, that's fine gitu kan, itu hal yang biasa terjadi. Tapi menurut saya aneh, jadi itu aneh. Terus yang kedua aneh, kemudian yang ketiga mungkin saya perlu ucapkan tidak ya keanehannya. Gimana ini Bu Pablo? Apa sorry? Hal ketiga ini perlu diucapkan nggak? Yang ketiga menurut saya diucapkan saja. Memang kalau Cap mau ucapkan, kita di sini nggak ada menyalahkan, tidak ada membenarkan. Kita di sini tak mau berperang, kita hanya mau menyelesaikan gitu. Kalau Bung Anang, kalau perlu tidak diucapkan? Kalau sekiranya itu bisa kalau semacam itu bisa menjadi insight buat yang nantinya menonton ini, it's okay. It's okay sih. Iya. Boleh. Jadi dasar kenapa saya bilang aneh itu adalah mungkin flashback ke saya. Pada saat ada wawancara WWCD, salah satu player
inisial S itu mengucapkan kita udah main lepas. Saya lupa jelasnya, kurang lebih kita udah main lepas, kita akan bantu tim Indo. Oke. Pada saat itu saya sedang in a competitive in that turnamen gitu kan. Artinya bukan ranah saya untuk berbicara di area itu, lebih baik saya fokus ke tim saya yang sedang terseok-seok gitu kan. Ya, benar. Lebih concernnya. Artinya begitu ketika ada percikan api di sana dan ada kejadian-kejadian yang berulang, yang salah satu teman saya juga bilang katanya terjadi juga di Painan. Saya nggak tahu kalau itu ya. Terus terjadi lagi. Nggak heran orang berpikiran aneh ini. Sekarang Oke. kalau saya diizinkan untuk share screen, saya coba boleh. share screen. Ada sesuatu yang pengen dibagi dengan kita yang menonton dan kita di sini, boleh banget. Mungkin Oke. bisa membantu. Iya, mungkin bisa dikasih- bantu menjelaskan. Dikasih host, Oh iya. make an host. Oke. Menarik sekali ini. Panas sekali tampaknya ini, Mateteo. Nah, ini saya masih ingin mendengarkan dulu nih ya, karena supaya lebih yakin untuk beropini Iya, nanti. betul banget. Apakah terlihat? Oh, Oke. Oke. Yang kita lagi lihat saat ini boleh dijelaskan dulu ini apa, Cap? Ini adalah PUBG Mobile Official Competition Rules Book yang Facebook. saya download dari website eSport PUBG Mobile. Tapi ini kita Oke. lagi nonton map stream ini, Cap. Tampaknya. Oh, map stream. Ya, salah. Oh, Salah share screen kayaknya. maaf, kesalahan teknis. Oke. Tim saya ini kayaknya. Kalau ini? Nah, Nah, baru benar. Ini rules book. Oke. Ini adalah rules book. Ini yang saya download di Channel official. Website official. betul sekali Bung Anang. Kemudian kita coba beberapa rules dibahas di sini, mulai dari pasal-pasal 1 dan general rule, player, team owner, player sponsorship, code of conduct. Ini ya, artikel 6 rules, artikel 6 dari PUBG Mobile Official Competition. Atau kalau kita pasal 6 ya, 6.3, kita langsung tarik ke official behavior. oke, kita langsung ke sana meluncur. Ada frasa unprofessional behavior, ada harassment, sexual harassment dan lain-lain. Kemudian yang akan diinikan adalah sebentar, ini code of conduct. Maaf, kita ulang dari atas karena membaca peraturan itu kita awali batang tubuhnya dulu, baru nanti ada sub batang tubuhnya. Asal, yes. Ini adalah code of conduct. Conduct generally bla 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 bla. Ini mau saya garis bawahi. Competitive integrity. All teams and team member are expected to compete to the best of their skill. Saya ulangi ya, compete expected, diharapkan untuk berkompetisi, melakukan bertanding to the best of their skill and ability at all times in any tournament. Artinya even a single match mereka nggak boleh main-main, mereka nggak boleh, mungkin Betul. bahasanya nge-throw, Ya. tidak boleh, saking menjaga Sportsmanship lah ya. Sportsmanship. walaupun di liga hadiahnya sama, Ya. hanya ada partisipan prize gitu kan. Artinya Yes. tetap. Saya ulangi, saya tidak menduga dulu, saya hanya menjelaskan ya, hanya nanti dianggap menuduh. Kemudian ada klausul prohibited conduct collusion. Nah, ini poin 621 ayat A. Any agreement among two or more players to other team not to play to reasonable standard competition in tournament game in order to provide any opposing team or player with certain advantage, menyebabkan keuntungan, benefits terhadap tim atau player lain gitu kan. Itu
itu mungkin ya, saya nggak tahu bahasa ini bisa dikategorikan teaming itu adalah ini Ya, solution ini Ya. timing. Perjanjian beberapa pihak lah. ya. Dan ini cuman saya membaca aja ya. Nah, kemudian pernyataan tersebut itu menurut saya nggak boleh keluar dari seorang pro player yang Oke. dilihat oleh jutaan orang, Hmm. bisa jadi dalam negeri dan di luar negeri. Betul. Kata-kata saya akan membantu, kita mungkin akan membantu tim Indo lainnya. Wow, perkara itu terjadi atau tidak, itu tidak boleh diucapkan. Ya kita sama-sama oke. tahu lah, walaupun hal seperti ini ya pasti terjadi gitu kan, perkara nabrak Hmm. tim lain dan lain-lain. Cuman why gitu? Why you talk it gitu kan? Mungkin kalau dibilang ini adalah norma, ini kemarin PMPL saya juga ada juga, dan begitu dicari ada juga code of conduct-nya juga ada. Tapi dia lebih jauh kalau nggak salah. Ini yang saya kalau nggak salah. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Atau ini. Kita nangkap Oke. maksudnya Cap. Boleh ditutup Cap ininya Cap? Sorry. Boleh. Mana ini caranya? Saya kurang tahu. Lil Eneng, Stop share. stop share. Oke. Berhasil. Oke, kembali lagi. Oke, di sini yang mungkin biar clear, saya mau nanyain sih masalah ini sih apa? Oke, dengan kenyataan tadi, dengan kenyataan yang ada, maksudnya dengan rules yang ada tadi yang udah dijelasin sama Kak Babinsa juga, itu maksudnya hubungannya di mana sama kejadian yang kemarin supaya kita nggak miss nih, apakah itulah yang kepengen maksudnya itulah yang kepengen diangkat atau gimana nih? Jadi gini, mungkin terdengar muluk ya, cuman alasan asli kami untuk memposting atau menyenggol hal ini adalah kami ingin menjaga agar tim kebanggaan kita BTR atau GD itu nggak salah langkah, nggak kalah secara formil. Jadi kalau formil aja udah salah gitu kan, poin bisa 0, player bisa ban gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Cuma niat baik kami ini dimainkan sama beberapa orang dengan Babinsa bilang GD BTR itu, padahal no, that's not the point bro gitu kan. I just said that, dan ya mungkin niat baik kami ini tidak terdeliver, sampai akhirnya ada banyak DM hujatan yang membuat saya akhirnya ini nggak benar. Apa nggak benarnya? Karena beberapa hujatan itu, terus saya garis bawahi, beda antara Babinsa Gaming dengan Babinsa ya. Ya, Oke. Babinsa dengan Babinsa Gaming. Bedanya apa tuh Cap? Pertanyaannya bagus. Babinsa Gaming itu adalah it's my company. Ada terdiri dari 4 orang utama, dan sekarang ada tambahan 2 lagi. Ada kita perusahaan kecil-kecilan, akuntingnya ada bagian marketingnya ada, walaupun sebenarnya tidak terlihat gitu. It's my company, dan ketika Anda ngejudge atau menghina my company, I can see that. Ya, itulah dunia maya gitu kan. Betul. Itu tidak bisa dihindari, walaupun salah. Tapi ketika Anda mengucapkan Babinsa X atau Babinsa gitu kan, bro, it's wrong. It's totally wrong. Babinsa itu, bagi yang kurang tahu mungkin bisa bantu cek Google ya, itu adalah satuan terkecil dari representatif TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Itu di bawah militer Indonesia ya. Betul. Dan ketika Anda bilang itu diikuti dengan kata harassment, no man, itu kesalahan fatal men, jangan. Itulah alasan saya ngedisable Instagram saya gitu. Jadi agar tidak ada lagi yang masuk kayak gitu. Karena Ya, kalau saya mau jahat, saya mau jahat, bisa saya screenshot. Bilang kalau nggak bisa ngelacak, bisa banget. The authority is on my side gitu kan. Kasih nomor HP-mu, posisimu sekarang tuh bisa gitu loh. Cuman no, that's not the point. Tujuannya didirikan ini kan adalah mengedukasi gitu kan. Betul. Walaupun seringnya bilangnya Kemana-mana dulu. Betul. Iya.
Ya, jadi Ya, saya garis jadi- bawain, saya recap. Maksudnya tujuan cap adalah biar nggak misleading lagi antara Babinsa dengan Babinsa Gaming. Makanya Itu penting. daripada yang Babinsa Semakin ini banyak. makin kena, mendingan cap diaktif IG ya. Iya, inaktif. Oke. Jadi balik lagi untuk yang tadi, berarti yang tadi dikasih tahu juga semua dari gameplay GD yang aneh, dengan behavior yang dari dropshot dan segala macam yang aneh, itu untuk melindungi mereka sendiri supaya nggak kena punishment yang tadi udah dijelasin gitu ya. Betul. Integrity Jangan point sampai- tadi. Jangan sampai tidak ada yang speak up. Mereka bilang, oh aman. Terus Nanti gitu ya. Super Weekend 3 bukan nggak mungkin, it's happen again. Who knows gitu kan. Yes. Itu Oke, yang perlu make sense sih digarisbawahi. jadinya. Betul, betul, betul. Jadi sebenarnya memang cap ini tujuan yang upload itu untuk kebaikan, tapi memang banyak yang kayak ngebelokin ya. Betul. Ya, dan mungkin penyampaiannya aja yang nggak kena ya. Jadi makanya dibuat seperti ini supaya pada tahu juga, dan ini untuk peringatan juga, bukan peringatan lah. Ini untuk reminder juga sih buat teman-teman yang nonton tuh, supaya nggak anarkis gitu loh. Mau istilahnya semua orang juga bisa salah bisa benar. Nggak semua orang pasti benar terus gitu. Betul. Dan lebih tenang lah dalam menghakimi orang gitu loh. Kita semua bukan hakim gitu ya. Jadi dibuat seperti ini lebih lurus. Cuman ada lagi nggak Blo tadi yang mesti ditanyain juga ke kayak Babinsa itu? Mungkin udah ada banyak pertanyaan yang kayak maksudnya apa ya? Kayak lebih ke arah tuh cap kok maksudnya kenapa membawa-bawa sampai ke janji atlet atau Indo Pride gitu? Gimana tuh? Cap? Ya, karena ada beberapa Aku orang banyak juga yang yang kayak menanggapi gitu. itu. Iya. Ya, jadi ada mungkin orang bilang ngapain sih bawa janji atlet, ngapain sih ini. As you know, ketika main di top level kompetitif itu ada tiap player itu mengucapkan janji atlet. Ya. Dan kalau Anda semua ya di sini maupun yang mendengarkan ini pengen e-sport maju dan disebut atlet, ya kita harus berpegang teguh pada janji atletnya gitu kan, artinya bermain sportif. Dan apakah itu saya bilang menjurus ke hal-hal tertentu? No, itu hanya satu postingan yang berdiri sendiri, yang hanya posting just to share, inilah janji atlet. Terus saya bilang untuk PMPL saya ada, setahu saya ingat saya ada, PMGC pun pasti ada gitu kan. Artinya untuk mengingatkan begitu profesionalnya kompetitif ini. As we know, di region Asia Tenggara kita loh paling gede komunitas. Betul banget kan. Sepakat. Jadi ketika ada isu-isu yang sedikit aja mau di blow up sama negara lain, nggak bakal semeledak kita nge-blow up sendiri gitu loh. Sometimes terus ada juga pertanyaan, kenapa hal seperti ini nggak dibicarakan di circle sendiri dulu? Kenapa perlu dipublish? Nanti orang tahu, nanti ini, nanti itu. Kadang harus ada sesuatu yang ngebuat skak ya. Artinya sesuatu yang ibarat kata kadang perlu ditampar dulu baru ngerti. Karena kalau kita cuma sekedar masukan, ada 1000 masukan pun diiyain aja pasti. Tapi begitu ketampar sekali, saya rasa sih kena gitu. Walaupun saya di sini pun belum tentu benar gitu kan. Cuman at least kan coba memberikan yang terbaik, walaupun akhirnya dipelintir oleh sebagian orang. Oke, ya menurut gue juga pandangan-pandangan seperti ini tuh sebenarnya diperlukan gitu ya, karena supaya kita bisa melihat dari segala pandangan dan siap gitu ketika ada pendapat-pendapat berbeda mengenai sesuatu yang bisa dibilang kontroversial, aneh ini ya, gitu ya. Jadi lebih siap gitu, benar banget sih. Betul. Juga gue mau garis bawain balik ya buat masalah Indo Pride ya Teo ya. Kenapa ini Indo balik Pride? lagi Indo Pride Cap bahas Indo Pride, semua kayak lu bawa Indo Pride, lu emang lu Indo Pride gini kalau Indo Pride mah nggak bela ini. Hello, tolong, lu Indo Pride aja lu cuma bela satu tim, ya kan? Udahlah, jangan sekarang nih setiap lu ada momen orang salah bisa ada kambing hitam kita ngomong ya. And then
tiba-tiba tuh lu pada semua kayak, wah gua nih sisi bijak nih, gua yang dari Indo Pride nih. Gak usah, Betul. mending lu diem, ya kan? Kalau lu mau kesel lu dalam hati aja. Gak usah lu tampilin dengan kata-kata sarkas lu semuanya. Iya. Menurut gue itu tuh penting tuh. Yang harus digarisbawahin juga tuh sebenarnya kita harus hilangin apa ya? Semuanya jadi hakim gitu loh. Kebiasaan netizen tuh jadi hakim gitu. Ketika ada orang mungkin di sini bisa dibilang Babinsa Gaming terutama nggak mungkin penyampaiannya salah diterima gitu. Oke. Betul. Karena semua orang menerimanya berbeda dan segala macam. Semua orang langsung jadi hakim. Seperti biasa, selalu setiap semua orang yang terlihat ada kesalahan apa semua segala macam harus diinjek seinjek-injeknya dan segala macam. Itu menurut gua itu nggak benar sih. Harus kita mulai dengan selesaikan baik-baik dan gimana caranya kita benar-benar lebih dewasa menanggapi segala macam masalah lah untuk Indonesia, netizen Indonesia ini ya. Ini benar. Sama kayak salah satu concern kita juga tuh. Berpendapat itu boleh banget, beda pendapat itu boleh banget. Lu punya vision sendiri juga nggak apa-apa, punya pandangan tersendiri juga nggak apa-apa gitu. At least berikan landasan untuk hal yang lu kemukakan gitu loh, maksud gua. Oke. Dan bener kata Meti tadi, jangan seolah-olah lu langsung jadi role play, lu jadi hakim gitu atas pernyataan orang lain yang berbeda sama lu gitu. Pelajari dulu maknanya dan segala macam gitu. Betul. Nah, cuman mungkin kayak Babinsa Gaming ini mungkin bisa menjelaskan lebih jelas ya karena gini. Gue juga gimana ya? Kita ngomong fair to fair aja, Cap. Gue juga menganggap kayak Cap ini dari cara ngomongnya itu menggiring supaya orang tuh awalnya gue mengira juga gitu supaya orang tuh menganggap ini semua teaming gitu. Mungkin di sini kayak Babinsa bisa ngomong langsung gitu loh bahwa ya apakah di situ terjadi kesalahan kah dari kayak Babinsa atau gimana karena supaya lebih enak lah buat yang lain. Gini ya, intinya kita akuilah kita itu negara yang minim literasi. Kita tuh negara dengan budaya malas membaca. Bahkan kita cuman sering kenapa di YouTube itu akun kayak apa judul clickbait itu betul-betul banyak view-nya ya karena itu kita sering terpancing gitu kan. Jadi begitu ada X konten statement atau video atau apa terus apa sih ini siapa sih maksudnya ini begitu dibilang ini nih Babinsa Gaming ini nih dia nyebarin timing gitu kan itu kan hoax maksudnya gitu kan. Betul. Dia bilang timing gitu kan. Ada baiknya diperiksa dulu hoaxnya. Ada baiknya betul nggak gitu kan diuji dulu, uji secara sederhana aja apa sih gitu kan videonya betul. Apa ditonton dulu sampai selesai A to Z. Oke lah videonya panjang 11 menit gitu kan, cuman mungkin 11 menit itu saya buat 70% itu membahas soal drop zone karena dari itu salah satu player itu membahasnya drop zone. Bahkan diikuti dengan harassment personal bahwa nggak bisa gini sok tawa dan lain-lain gitu kan. Kemudian dari situ penontonnya pun ikut siapa nih begini akhirnya lari semua menyerang. Kemudian gimana cara menangkal hoaxnya? Satu solusinya naikkan IQ Anda. Lagi IQ Anda di situ-situ aja nggak bakal bisa Anda menerima sesuatu itu dengan terbuka ya, open minded. Oke. Salahnya di situ sih kalau menurut saya. Mungkin juga aku mau tekenin berarti maksudnya Cap kayak gini. Balik lagi kita di Anabel juga ya. Kita ini harus teman-teman juga harus bisa pastinya nerima pendapat gitu ya. Menerima pendapat orang itu harus bisa diterima. Nggak usah langsung dicaci maki, dibalas segala macam. Bahkan kalau kalian punya idola, ya kan, kita nggak pernah nyalain kalian punya idola gitu. Tapi kalau bisa ambil yang baik, buang yang buruk. Buang buruknya, betul. Jangan buruknya diikutin. Saya sendiri pun pasti ada kekurangannya, tidak mungkin manusia biasa gitu kan. Benar banget. Begitu saya lempar, kenapa saya menerima debat, pendapat orang lain di komen pun dengan harapan substansialnya yang dibahas frame per frame kejadiannya itu lebih enak. Saya pun ngobrol ini. Bahkan kalau lihat yang saya pin itu bukan yang pro sama saya, yang kontra sama saya. Kalau menurut saya
begini dia karena ngeliat sini dulu begini, itu malah saya pin gitu kan. Saya fair gitu kan. Saya berpendapat, Anda pun boleh berpendapat. Jangan Yes. ngebahas personal, jangan Ya ngebahas udah nggak tim nyambung. sebelumnya, jangan ngebahas Kemana-mana. Betul. kalau saya mau jahat hati, bisa kita kasih contoh satu ayam kita tangkap, mau bisa gitu kan. Cuman ya enggak lah, kita edukasi dulu lah ibaratnya kan. Oke, Ya. berarti gini, mungkin menengahi dari semuanya. Intinya gue gini, sebenarnya mic check dari dua tim yang bersangkutan juga sebenarnya udah up ya, dan kita udah lihat ya. Jadi Betul. menurutnya Betul. juga ya arahnya sebenarnya tidak ada timing itu ya, walaupun Cap Betul, nggak ada pernah ngomong, tuduhan itu juga ya. ya kan Cap? Betul, tidak ada. Dan saya di sini juga sebagai pribadi saya minta maaf lah. Saya minta maaf karena kita budaya timur kita ya pemaaf. Saya minta maaf kalau menyinggung perasaan orang yang terbawa suasana yang apa ya. Sebagai permintaan maaf saya, ya inilah kesempatannya. Kalau apa namanya, kalau tolong dibukakan pintu maafnya kalau ini membuat kalian berpikir yang tidak. Cuman perlu digarisbawahi juga ya, saya tidak ada bilang timing. Dan kalau ada yang menggiring dan sampai frase itu terbentuk ya, Babinsa Gaming menyebut timing, saya tidak terima. Dan itu, sorry to say, pencemaran nama baik. Nama baik yang saya bangun 2 tahun yang lalu bisa rusak hanya karena misunderstanding tadi gitu kan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya, semoga ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita dan teman-teman yang menonton semuanya, Tio, pasti atas bisa dibilang sesuatu yang gaduh lah ibaratnya, jadi kemana-mana segala macam. Semoga dengan interview singkat dengan Babinsa Gaming di sini bisa ya membantu menerangkan kepada teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya ada apa, kenapa, dan bagaimana gitu. Pablo mungkin ada tambahan? Cukup dari Matthew nih, Matthew masih ada yang tertahan tampaknya. Sudah cukup. Gue juga sama harapannya di sini kita semakin dewasa semua, semakin bebas berpendapat juga, dan semakin bisa menerima perbedaan pendapat lah ya. Itu dia. Oke, kalau begitu sepertinya Terima kasih Anabel sekali kali lagi, ini Cap, kita atas tutup. waktunya. Terima kasih banyak Cap Babinsa untuk waktunya. Makasih, Dan Cap. teman-teman semua yang udah nonton juga makasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya kalau gitu. Gua Lil Anang. Anabel Gembel. Dadah. Bye teman-teman.